Halo, selamat malam. Peribahasa hadir memberi solusi di mana pembelajaran yang lebih fleksibel. Murid dapat mengatur jadwal tujuan belajar. Kami sudah mencapai MVP versi kedua dan berlanjut MVP ketiga melakukan procurement of human resource guna membentuk sebuah ekosistem. Lalu ke MVP keempat kita memindahkan Perkenalkan, nama saya Aditris, founder dari Desa Tokoh. Desa Tokoh sebuah brand yang berdiri sejak tahun 2014. Desa Tokoh mengemas isu tersebut menjadi bentuk merchandise yang harapannya bisa selama 1 menit itu apa yang kita lakukan sehari-hari itu, bisnis apa yang kita lakukan sehari-hari itu bisa terangkum dan para mentor paham tentang bisnis kita itu. Cuma menghela napas toh sudah selesai, aduh gitu. Oke, thank you. Aku belum menyampaikan sampai detailnya dulu itu. National Selection ini berbeda dengan tahun lalu, di mana kita akan memanggil maksimal 5 nama peserta. Pengen lihat juga gimana para peserta bisa memperlihatkan value dari brand mereka dalam waktu 1 menit aja. Hari ini kita akan ketemu 150 dan di mana setiap sesi itu bakal ada 5 startup yang pitching bergantian, terus kita harus milih on the spot gitu. Ya karena di sini kan kita berempat gitu kan sebagai mentor, jadi nggak cuma bisa apa yang gue mau aja. Ada Helga, ada Mas Handoko, ada Jupaka juga. Aku punya ekspektasi tinggi terhadap kualitas peserta yang tersaring. Yes, silakan. Silakan Mas. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Gebrakan saya di satu tahun ini setelah DSC 11 adalah pembuatan tempat produksi. Ini adalah tim saya sebagai CEO Muhammad Jainuddin. Ini adalah latar belakang dari produk saya. Yang terakhir adalah teknologi metode Oximov tahan lama ini yang mendapatkan apresiasi dari beberapa kementerian. Ini adalah bisnis model kami, di mana akan membutuhkan dana 8-10 kali modal untuk memenuhi sebuah PO. Kekuatan storytelling, ya, karena dalam waktu yang pendek, sebenarnya yang sangat kita harapkan adalah storytelling yang kuat, tapi juga punya impact atau punya sisi yang sifatnya modeling gitu, yang sifatnya adalah business solution. Salam diplomat, saya Steven dari Atlanta. Tadi saya mau jelasin ada slide yang belakang mau tak tunjukin itu belum sampai selesai udah. Terus mentornya tadi aku jelasin banyak yang nunduk nggak lihat saya. Ya pengennya mentornya lihat kayak saya pas presentasi gitu. Sebenarnya kita itu akan sangat tertarik dengan kalian, tapi model riset kita beda-beda. Ada yang sambil lihat HP, kalau Mas Handoko tuh dia ngecek-ngecek IG-nya, Facebook page-nya atau apapun itu gitu. Saya dari Akatika dari Tahoma Coffee Industry dan saya siap bikin gebrakan. Saya Faris dari Mbois, saya siap bikin gebrakan. Perkenalkan, Mbois adalah bahan baku minuman kekinian yang kita buat dari bahan baku sirup. Kemudian di Mbois sendiri berawal dari permasalahan konsumen yang susah cari bahan baku minuman. Perkenalkan, nama saya Waldin, founder and CEO dari Abon Gazi. Kami adalah pioner lauk dan cemilan sehat yang berbahan dasar komoditi buah pepaya. Mengapa Abon Gazi ini hadir? Berawal dari keresahan kami melihat potensi buah pepaya yang cukup melimpah di Kota Palu, yang mana dibeli dengan harga yang sangat murah oleh para tengkulak buah. Bahkan ada 2-3 ton setiap bulannya buah pepaya terbuang begitu saja karena tidak mampu diserap oleh pasar. Yes, itu sih maksud gue. Ya boleh. Oke. Semuanya menarik dan punya potensi, dan tapi kita kayaknya ngerasa
dari produk yang menarik, dari ide yang menarik, kayaknya masih perlu digali lagi untuk bikin traction untuk kalian mungkin bisa ikut tahun depan lagi gitu ya. Nah cuma kita bertiga dari 4 orang memilih 2 brand yang kita rasa bisa kita mentoring dan tractionnya udah cukup besar dan potensinya juga besar. Yang pertama adalah Bowies. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Terus yang kedua Bowies. Sorry salah ngomongnya ya. Bowies. Yang kedua adalah Abon Gazi. Oke. Thank you ya. Thank you, semangat. Terima kasih yang lain. Kalian keren, maaf. Iya, tetap semangat. Semoga bisa ketemu tahun depan lagi ya. Amin. Thank you. Thank you. Melihat para peserta berpresentasi 1 menit, nah ini challenging sekali 1 menit, dan kita pengen justru melihat hasilnya, bagaimana ketangguhan mereka, teman-teman peserta yang antusias ini untuk menyampaikan ide-idenya dan juga bagaimana model bisnisnya. Saat diplomat, saya siap bikin gebrakan. Maka Pak Hawai, cara beda pakai motor. Saya Aziz, asal Semarang, usaha saya Sina Healthy Beverage. Salam diplomat, saya Rila Kusuma Dewi dari Piring Deso dan saya siap bikin gebrakan. Saya Aldi dari Entitas. Tidak dapat dipungkiri, hari demi hari orang yang menjalani program diet dan merubah pola hidup sehat semakin meningkat. Oleh karena itu, Entitas hadir sebagai solusi dengan menciptakan diet-friendly dessert yang aman untuk orang diet, vegan, dan pastinya rendah kalori, rendah gula, dan gluten free. Dan kami merupakan dessert board pertama yang melampirkan komposisi dan informasi gizi di dalam kemasan. Salam diplomat, saya Melisa, founder dari Kakao Indonesia dan saya siap bikin gebrakan. Pernah tahu nggak teh tapi dari kulitnya biji kakao? Biasa orang taunya teh ya dari daun teh. Nah, teh yang kami produksi ini justru memanfaatkan kulit biji kakao yang biasanya dibuang dan hanya mungkin dijadikan pupuk oleh petani. Entitas benar ya 350 juta per bulan atau gimana? Ya benar, 200 juta itu per 8 bulan. Oh, per 8 bulan? Ya. 750 juta? Enggak. Ini kamu rencana buka cabangnya di mana? Di NTB juga? Membuat sistem dan sebagainya kita masih di NTB dulu, karena untuk yang di luar pulau itu sudah ada yang nawarin juga untuk membangunin cabang, cuma kita masih stop dulu nih untuk pengembangannya seperti itu. Buka cabang online maksudnya atau offline? Offline. Jualannya tapi nanti bakal kayak gini? Betul. Oke, jadi kayak dessert bar gitu ya? Benar. Pertanyaan aku gini sih, menarik. Sehat, terus aku bisa lihat bahannya memang beneran sehat, kalorinya juga rendah gitu. Cuma maksimal kamu di market di NTB, menurut kamu sales maksimal kamu berapa? Sales maksimal karena kan healthy food market itu kan bagaimanapun even di Jakarta aja masih dalam tahap niche baru mau mainstream. Benar, gitu. benar. Itu pun yang produk terbaru kita yang 1 hari ini baru kita launching itu udah 100 pieces sudah terjual kayak gitu. Yang itu. Nah, jadi untuk yang perharinya tuh kisaran 100 box itu terjual. Sorry, pertanyaannya gini deh buat semuanya. Kamu minta berapa pendanaannya dan itu akan get kalian setahun 2 tahun lagi revenue jadi berapa? Nah, jadi kalau yang untuk di tahun depan itu kita revenue-nya 600 juta setelah pembukaan offline store. Namun untuk yang 1,M itu setelah kita coba buat untuk cabangnya kayak gitu. Oke, dan permintaan dana? Permintaan dana sekitar 350 juta. Jadi dari 350 juta kamu bakal punya revenue in 2 years 1,1. Benar. Oke. Kok Kakao Tea? Kakao Tea butuhnya 540 juta. Karena selama ini kan kita pertama kali launching November sampai Desember itu sudah 10 juta. Terus dari Januari sampai sekarang ini sekitar 65 jutaan lebih. Nah, kami punya target itu nanti revenue-nya 650 juta. Itu karena dari Horeca juga. Terus kita juga sebenarnya sudah mulai ekspor yang kecil-kecilan, itu juga lumayan. Jadi kita punya target segitu masuk akal bagi kita. Jadi yang kamu minta ini buat production scale up? Iya, buat production scale up, tapi juga untuk marketing juga. Terus untuk karyawan, karena sementara kita beneran ngos-ngosan karena kerjanya cuma 2 orang tadi itu, dan kalau untuk produksinya kita kebetulan masih freelancer, jadi waktu kita 1 bulan butuh berapa produksinya kita panggil gitu 1 minggu. 540 untuk 650. Kenapa? 540 juta. 540 juta untuk dapat revenue 650 juta. Iya benar. Tahun depannya? Tahun kedepannya pengennya sih 2 kali lipat, bisa sampai 1M. Iya. Dan dengan 540 juta production scale up bisa untuk bisa.
karena kami nggak butuh yang mesin terlalu mahal, karena untuk dari orang sendiri, satu hari kapasiti produksinya itu 50 bisa. Kamu sekarang ekspor ini kan masih PIRT ya? Tanpa BPOM gimana caranya bisa ekspor? Jadi ekspornya door to door. Oh, nggak pakai distributor. Oke. Ini enggak sih, karena nggak masuk hitungannya. Ini. Iya. Udah. Mas Handoko? Scalable-nya itu yang mereka masih pertanyakan sebenarnya awalnya. Apakah bisa gitu, revenue-nya seharusnya lebih dari itu, nggak hanya yang tadinya kan saya bilang 500 juta itu dapatnya 650 juta kan, katanya kurang besar gitu. Yang ini Mas nggak terlalu convince? Oke. Oke, yang terakhir. Widih, baik. Jadi kita udah memilih satu nih, tapi sebenarnya satu lagi jujur menurut aku produknya bagus. Dan punya, ini scalable banget, ini Kakauti, produk kamu sangat scalable. Cuma produknya bagus, packaging bagus, tapi somehow kita semua belum terconvince untuk milih kamu. Bisa nggak kamu kayak kasih apa yang bisa meyakinkan kita? Apakah itu tim atau apa yang akan kamu lakukan untuk nge-hit target di 2 tahun lagi kamu dapat 1 miliar? Karena kalau kamu minta modal 500 juta, revenue cuma 650 juta, kurang masuk akal kan? Masa dengan modal segitu, revenue cuma segitu gitu loh. Jadi kira-kira kamu bisa hit 1 M dalam 2 tahun dengan modal 540 juta itu apa yang akan kamu lakukan? Sebenarnya jadi ada produk turunannya, jadi nggak cuma Kakauti aja. Jadi kita punya satu tim memang yang barengan dengan partner bisnis saya itu dia teknik pangan. Dia sudah meneliti juga di mana kulit biji kakao ini bisa dijadikan tepung. Nah, tepung ini nantinya itu bakalan juga mungkin akan eksis juga seperti porang, karena kalau di luar negeri seperti di US atau di Australia itu sudah ada untuk Kakauti yang seperti ini dan juga di mana tepung. Tapi kalau untuk di Indonesia saat ini pemain specialty coklat ini belum ada, justru malah kami penggeraknya di sini. Lu pertama berarti? Iya, benar sekali. Gimana gak? Aku sih suka Kakauti. Aku berharap kalian ada yang support gua. Gua mau cobain deh. Iya, boleh. Aku terus terang suka sama produknya. Cuman dari bisnisnya nggak cukup kuat ya, cukup ini. Karena sebenarnya kalau memang sebagai entry ya harusnya harus lebih optimis. Kita sebenarnya optimis, Pak. But you have a good future, percaya sama gua. Cuman nggak dalam 1 tahun ke depan, in my opinion. Yang paling pedes itu katanya untuk scalable-nya kita yang untuk tahun ini kemungkinan itu belum gitu katanya. Mungkin tahun depan aja gitu. Itu saya sudah deg-degan banget gitu kan. Kayak takut, apakah mungkin tidak berhasil atau seperti apa gitu. Oke. Elga mau pegangin ya. Gua kasih kesempatan deh. Yeay. So entitas dan Kakauti, thank you. Thank you, congrats. Ya syukur gitu. Akhirnya saya harus belajar. Saya harus belajar dan terutama untuk financial statement-nya sih sebenarnya ini problemnya. Terus juga gue lihat lagi kan, gue ambil lagi packagingnya. Oke, gue akhirnya konsiderasi ulang dan akhirnya ikut memilih juga gitu. Dan gue punya harapan berkembang gitu kan dari yang sekarang. Yang gue rasa udah keren sih sebenarnya. Perkenalkan, saya Nugroho Mukti selaku CEO dan founder Peribahasa. Saya Budi dari Maspedia. Saya Ahmad Hasyim Wibisono, CEO dan founder dari Pedicare Malang. Income revenue kami jualan sandal diabetes dan juga manekin luka, kerjasama dengan UMKM lokal. Terus kita juga kasih jasa perawatan luka, perawatan jangka panjang di rumah, serta kita mengadakan webinar, pelatihan, dan seminar secara rutin. Kita bisa generate 1,4 M Januari sampai Agustus. Di tengah pandemi yang sangat sulit ini kita bisa survive, sustain, dan juga profitable. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Perkenalkan, saya Erlangga Bayu dari BTA Energy. Nah, ini tim kami berbagai background dari bisnis hingga teknologi, dan ini problemnya. Kita semua tahu bahwa energi itu adalah banyak masalahnya, global warming. Dan di Indonesia itu listriknya sebagian besar berasal dari PLTU atau batu bara. Padahal kita punya matahari yang sangat luas. Jadi kita menawarkan opsi menggunakan tenaga surya, tapi biaya mahal. Jadi semua di sekitarnya tahu bahwa biaya mahal sekali. Nah, jadi yang membedakan kita adalah bisnis modelnya. Jadi kita memberikan skema leasing. User, misalnya M-Block ataupun Burgreen, sama sekali tidak perlu keluar biaya di awal. Sama sekali. Itu semua biaya operasional, instalasi ditanggung oleh developer kami. Hanya perlu membayar per bulan tergantung berapa kWh listrik yang dihasilkan. Bayarnya pun lebih murah daripada bayar PLN, 5 hingga 20%. Nah, ini adalah financial projection kami. Ada proyeksinya, ada aktualnya. Ini ada datanya. Dan kita sekarang sudah punya 4 proyek, ada 100-an lebih leads yang di Bali, dan
mari gunakan energi surya untuk masa depan anak cucu kita lebih baik. Terima kasih. Mas yang Surya. Oke, kamu tadi kan minta dana 5 miliar. Hai, emang iya? Sebenarnya adalah kebutuhan kita untuk mencari teknisi berpengalaman karena kita demandnya banyak. Selama 5 tahun kan tadi? Yes, 5 tahun. Yang kamu bakal minta ke DSC berapa? Tergantung, kita belum tahu skema seperti apa, apakah itu berupa saham atau apapun. Kita belum tahu aja. Nggak berupa saham, ini hibah. Ini hibah. Emang kamu nggak baca peraturannya?